Nggak tidur kok, Pak. Nunggu subuh. Masih lama, Pak. Subuh ya imsak bro. 40 menit lagi. Menurut lu zaman sekarang wajib gak sih nyimpen BTC berapapun? Gak ada yang bilang wajib, Cok. Ya kalau lu ngerti mainnya ya silakan. Kalau nggak ngerti ya nggak usah. So lu invest di mana gitu ya, lu pelajarin dulu, jangan lu asal invest juga. Wajib tuh makan, nggak makan mati kau. Nah, Minum wajib tuh. Kau dari mana bang? balik gua. Balik. Ntar lagi lah. Nggak kasur full gitu kan? Iya, balik gua. Gua ntar jam 10 ada gawean. Lima kamu gimana bang? Nyokap? Deh, aman. Besok juga udah keluar. Yang jaga sekarang? Hah? Yang jaga siapa sekarang? Ini asistennya dia. Sakit apa nih bu? Capean sama salah makan. Keracunan gitu? Iya, kayak food poisoning gitu loh. Lagi capean terus salah makan. Kata YB akan mengadakan blind date matamu, Cok. Coba gitu kalau lagi gue yang di sini, pertanyaan lu tuh nggak usah tentang duit, tentang usaha, apa kek gitu. Tentang cewek, kau masih belum punya cewek? Ya selain itulah maksudnya apa sih bahas-bahas kayak gitu? Tentang kehidupan gitu ya? Gue bukan orang yang tepat untuk membahas itu, ngerti gak sih? Ya paham. Aku sebenarnya bisa memahami ini kau. Ya, lu nanya gue jawab, gue diketawain sama orang yang lebih gila dari gue. Iya. Emang gue tuh suka males gitu loh jawab-jawabin kayak gitu. Soal kenakalan remaja nih. Ayo, kamu enggak jawab. Kenakalan remaja zaman SMA aja deh. SMA gue pesantren, Pak. Iya kan ada kenakalannya juga. Nakal gue apa sih paling nggak Masukin rokok. HP. Iya, Ya. nyelupin HP. Gimana cuy? Nyelupin HP gimana caranya kamu? Kalau di asrama tuh kan ada sistem check in check out kan. Nah, pas check out itu ya pas lu pulang ke rumah. Oke. Pulang ke rumah check out. Kadang tuh kalau pas check in, kadang koper suka Periksa. Gue masukin kolor udah. Kolor. Nggak mungkin dong dia ngeraba-raba kolor gini. Peler gue nggak mungkin diraba-raba dong. Masukin kolor. Baru titit kau ya. Iya. Terus kalau gue tidur, jadi di samping kasur gue nih ada meja belajar gitu kan. Pas lacinya dibuka, tuh kayak ada selaan di situ. Oh, selang di atas taruh buat taruhnya. Gua taruh di situ. Berapa persen sih yang berani bawa HP? Banyak. Banyak tuh ya? Banyak. Gak ketahuan hukumannya apa? Ya disita, HP-nya udah nggak bakal balik. Tapi gua bawa HP itu akhir-akhir. Kalau nggak bakal balik bukan disita, berarti udah dirampas. Iya, diambil. Oh. Gitu. Paling apa lagi? Cabut dari asrama malam-malam buat kerokok. Oke. Gimana cara cabutnya? Kan ada penjaganya pasti. Jadi di sekolah gue tuh ada blind spotnya, Pak. Oke, yang Kan asrama tuh kan gede tuh. Terus pokoknya kalau keluar tuh nggak mungkin lewat depan. Gue biasanya lantai 2 nih. Tuh ada kolam ikan. Kolam ikan tuh ada pot-potnya tuh yang pot-pot batu tuh. Itu kayak jadi wall climbing, ngerti gak sih? Paham. Gue turun lewat situ tuh. Agak beresiko ya cara kau cabut ya? Ya mau gimana? Cuma bisa lewat situ. Situ pelan muter ke belakang koridor ke sana. Di sana tuh kayak ada apa ya? Lahan gede gitu. Kayak isinya ilalang gitu. Terus kau beli rokoknya nih? Enggak, gue keluar dulu dari sekolah. Okay. Di situ tuh ada tembok yang ada celahnya gitu. Jadi bisa keluar ke jalan raya. Celahnya kecil nih? Ya kecil ya, segini lah. Muat lah kalau kita keluar. Nah, udah lewat situ. Kadang mau ngerokok di warung. Di daerah Cikarang ya, daerah pabrik.
Apa sih hiburan daerah sono nggak ada anjing. Udah ngerokok di warung, apa nggak ke mall. Gue inget banget dulu ada mall namanya MLC itu, Mall Lipo Cikarang. Udah. Situ juga jam 10 tutup. Dan cabut tuh udah pasti di atas jam 11, di atas jam 12. Ntar subuh balik lagi. Jam berapa balik? Subuh, sebelum subuh pokoknya. Subuh kan bangunin tuh tiap kamar. Oh dicek-cekin ada nggak orang-orangnya kan? Oh. Itu ada senioritas nggak sih bang? Dulu sebenarnya ada, cuman pas angkatan gue Aman. nggak ada ininya. Mas. Wajar, overthinking itu wajar, tapi jangan berlebihan dah. Dibotakin. Kalau lu misalkan ketahuan ngerokok nih, atau ketahuan cabut, pokoknya hukuman paling parahnya itu dibotakin. Botak yang kayak Pelontos. bener-bener yang Pol. licin tuh. Anjir. Kalau misalkan kayak lu cabut sholat atau nggak telat sekolah, itu cuma disuruh push up doang. Kalau udah ngerokok sama itu pelontos. Tapi sebenarnya seru sih kayak gitu. Gue malah kadang kangen gitu. Ada deg-degannya. Aku juga pernah cabut SMP. Adrenalinnya gila tuh. Rasnya gitu kan, apalagi masih nggak tahu apa-apa ya. Cabut harus manjat kolam anjing, gue bilang. Masa-masa SMA, masa-masa Pernah dibotakin, pernah gue 3 kali gue dibotakin. Gara-gara apa ya? Gara-gara cabut, tahun rokok, berantemnya apa? berantem sesama siswa aja. Karena apa kalau di pesantren? Banyak. Karena cewek nggak mungkin, biasanya kan berantem rata-rata. Kayak lu beda pendapat dikit aja bisa berantem, Pe. Yang namanya masih SMA, masih labil kan. Iya. Biasanya sekolah normal lu karena cewek lah, karena Cewek juga bisa. Gua kan asramanya tuh gini. Jadi ngebentuk begini nih. Yang sini cowok, yang sini cewek. Jadi kalau sekolah tuh tetap bareng. oh sekelas masih bareng cewek cowok gitu. Oh enggak, kalau kelas dipisah, cuman gedung sekolahnya bareng. Bareng. Oh berarti maksudnya kalau istirahat atau bahasanya bukan istirahat ya? Bukan jam pelajaran gitu bisa ketemu cewek? Bisa. Oh benar gitu. Yang ngumpet-ngumpet. Apalagi bandel gua kagak ada anjing. SMA tuh gua itu doang. SMP tapi sekolah biasa? Biasa di negeri gua. Kultur shock gak sih? Maksudnya kayak dari sekolah biasa bener-bener langsung yang ketat banget. Ya awal-awal iya. Awal-awal pasti nggak betah. Ini lama-lama ya udah mau gimana. Berkali-kali itu gue minta pindah awal-awal. Sama orang tua? Gak dibolehin? Ya enggak lah. Ini kayak mikirnya kayak dulu gue bandel banget kali ya, sampai gue dimasukin pesantren. Gue kayak udah kan rata-rata kalau di Jakarta tuh SMA udah pada dugem, udah pada minum. Gue belum anjing. Lulus SMA tuh gue baru pertama kali nyobain dugem. Lulus SMA? Oh ya. Tapi mungkin yang ditakutin orang tua aku menurutku ya bukan dugem, bukan rokok sih, narkoba. Iya. Mungkin yang ditakutin itu, kenapa kau dimasukin sana ya, mungkin deh. Terus narkoba gue belum belas nggak sama sekali. Cuma kayak apa ya, lu pesantren apa enggak tergantung lu nya aja sebenarnya. Di pesantren sama aja, anak-anak bandel dikumpulin di situ. Keluar ya bandel-bandel juga. Iya. Tapi at least kan ada basic, kau jadi tahu. Sebenarnya bukan ilmu agamanya tapi adabnya mungkin, atau ngasah buat ada kok lulusan sekolah gua yang benar-benar hancur banget itu. Hancur di penjara, bukan penjara, di rehab gara-gara narkoba segala macem. Ada kok. Aku bilang Akbar Cenko anjing, ngapain lu di sini? Berantem
masing-masing apa itu mah. Makanya sebenarnya harusnya diajarinnya itu dari kecil. Benar-benar kecil pedomannya. ya. Jadi seenggaknya pas gede ya lu udah punya pegangan ya, lu pakai pedoman lu sampai sini udah, batas lu sampai sini. Bapak gue menyantai banget anjing. Bapak gue cuma ngelarang narkoba. Lu mau mabuk nih terserah lu deh, yang penting pulang aman. Gue udah narkoba udah coret gue dari kakak tuh. Dari dulu wanti-wantinya cuma itu doang. Makanya gue kayak anjing udah sesimpel ini peraturannya, masa iya gue langgar juga anjing. Karena aku anak terakhir dari 3 bersaudara. Anak terakhir yang memang kelihatan paling bandel, udah tindikan dari SMA. Mau dimasukin pesantren aku dulu. Sampai papaku tuh bilang, "Dah, terserah kamu bandel apa aja. Mau ngerokok, mau minum, terserah kamu apa. Tapi satu, kalau kau pakai narkoba, bunuh papan. Bunuh papan, terserah kau mau pakai narkoba atau enggak." Itu ngena banget sampai sekarang. Iya. Buat aku tuh ngena banget. Bahaya bro narkoba tuh. Karena udah bukan ngerepotin diri sendiri, Bu. Iya. Ngerepotin sekitar. Ya lu tanya Raymond udah lama sama gua. Kalau misalkan ada temen gue yang pakai narkoba depan gua nih, bisa gue pukulin. Kayak lu mau pakai terserah, gua nggak mau ngelarang lu, tapi jangan pakai di sekitar gua gitu. Kalau misalnya ada sahabat kau itu pakai narkoba, reaksi kau? Kau tahu sahabat kau pakai narkoba itu? Yang benar-benar kelas atas ya, narkoba bisa dibilang kan ada yang ringan dan lain-lain, yang benar-benar kelas atas gitu. Reaksi kau apa? Iya. Sahabat nih konteksnya nih. Sahabat. Pasti awal kecewa lah. Oke. Kayak, ya gimana sih? Ya kalaupun gue mau bantuin, gue pasti bantu. Cuman nih kalau emang dianya nggak bisa dibantu, ya udah. Ya, kalau kayak gitu, lu mau omongan orang siapa juga belum tentu didengar, Pek. Iya. Kau cut off atau coba untuk ya apapun reaksi kau, maksudnya cut off itu belum kayak ya udah gitu. Ya gue coba sekali 2 kali ngingetin, udah 3 kali diingetin tetap nggak bisa, ya udah gue mending cut off aja. Gue bukan tipikal orang yang sungkan buat nge-cut off orang sih. Setuju, benar-benar setuju soal itu. Saudara aja gue, kalau misalkan dia kayak gitu juga gue cut off aja. Gak peduli gue dia masih saudara gue. Masih temenan nggak? Ya sekedar kenal aja lah. Mungkin juga sebenarnya ya teman-teman gue tuh tahu gue sama narkoba tuh sebenci itu gitu loh. Jadi di sekitar gue tuh udah pada tahu. Nice. Kamu pernah ada teman gue makin narkoba nih? Ini zaman gue kuliah ya. Ini temen gue kan ada beberapa orang tinggal di apartemen gue kan. Set ketahuan sama gue pakai. Gue tarik pala set gue masukin kandang anjing. Kau masukin kandang anjing ke orang? Butuh orang-orang berprinsip kayak gitu. Ada batasan lah. Kau mau nakal, kau mau apa, ada batasannya ya. Gue mondok ya balik lagi ke pribadi masing-masing lah kalau itu. Sebenarnya kalau masalah agama tuh sebenarnya dinamis. Menurut gue ya, gue bukan yang ahli agama banget. Ngerti iya. Ya pokoknya prinsip gue ya, selagi gue tidak merugikan orang, selagi gue tidak nyusahin orang, ya gue fine aja. Dibanding yang harus plok, harus banget, itu malah lu susah untuk bergaul kalau lu kayak gitu.
Kayak maksa orang lain untuk melakukan apa yang kau inginkan, nggak kayak gitu sih. Ya berarti ya agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ya udah gimana cara jalaninnya ya masing-masing aja, nggak usah ngurusin orang gitu loh. Ngingetin boleh tapi bukan dengan pemaksaan gitu. Itu dia. Ibu tuh udah sahur dia tadi sebelum tidur. Wih, G-Class tuh impian gue tuh. Oh, itu sih bukan yang yang tipe kayak gitu. Apa sih mereknya? Jimny. Jimny. Bukan. Bukan Jimny. Rubicon. Rubicon. Beda Itu bukan Rubicon ya. Kalau di Jember itu kayak Rubicon itu mobil wajib orang kaya. Serius. Orang kaya di Jember pasti punya Rubicon. Yang aku kenal pasti punya Rubicon. Rubicon tapi nggak enak nih. Gue pernah nyobain punya temen gue. Menurut gue sih kurang nyaman aja. Emang gagah banget dari luar. Di dalamnya kurang nyaman sih menurut gue. Nyaman sebagai yang bawa atau yang bawa? Kurang nyaman. Yang bawa maupun disetirin. Oh. Ini Baru tahu aku. garang di luar aja kalau kata gue. Kalau naik pernah aku. Kupikir waktu di posisi driver enak. Tapi gagah banget sih, Bro. Ya gimana Pe, namanya lu itu mobil off-road 4x4, lu bawa di jalanan biasa, bukan pada tempatnya gak sih itu. Mungkin kalau untuk off-road ya enak. Aku jauh masih dari Rubicon, Bro. Hah? Enggak, Mas P beli Rubicon taruh mana? Aku jauh dari Rubicon. Bisa lah. Enggak. Aljan bukan mobil impianku juga sih. Iya sih. Ngumpul IBS ya, iya benar. Udahlah, stop membahas soal uang, soal itu udah jengah, Bro. Nggak hanya di live streaming, pasti ketemu sama orang bahasnya bisnis kayak gitu-gitu. Capek. Isinya begitu mulu yang ditanyain. Sekali-kali itu gue datang sini refreshing kan. Tapi lu nggak punya Mas P. Iya nggak punya bar gua. Elah lu kan tahu. Kampret juga nih orang satu ini. Spill Barbershop nanti ya. Abis lebaran buka di Cikini. Ntar gua update. Koleksi jam tangan nggak ada. Punya iya, cuman nggak koleksi. Tuh kijangnya. Gue pernah ngepost foto kijang, Cok. Kijang lawas, kristal gitu. Terus? Gak apa-apa, demen aja gue mobil itu. Dulu gue pernah punya mobil itu, kijang kristal. Tahun berapa ya? 2000. Kau berarti? Iya. Terus? Mobil sekolah gue tuh dulu tuh. Pengen punya lagi. Lagi naik lagi ya sekarang. Iya lagi digoreng-goreng kayaknya. Pas gue mau nyari lagi digoreng-goreng nggak jadi ya. Ntar aja dah. Sekarang naik lagi ya. Nato izin dulu nggak Bul? Nggak. Minta maaf gue. Oh, bukan minta izin kayak minta maaf ya? Iya. Anjir. Nato dulu baru minta maaf. Agak pusing Lang. Gak tahu kenapa. Bener-bener pusing gak? Kayak tadi aku ngilang, bener-bener ngilang. Tidur. Barbershopnya di franchise. Nah, gua buka franchise kalau memang akarnya udah bener-bener kuat. Kalau baru buka terus gua buka franchise, tolol gua namanya. Goblok, kalau gak background checking goblok. Nanti orang franchise ke gua hasilnya nggak sesuai ekspektasi gua yang kena. Buka franchise tuh nggak segampang itu tau.
Tapi banyak yang Banyak banget. 2 bulan 3 bulan udah langsung pede buka franchise gitu. Akhirnya cuma jualan franchise dia. Itu kesalahannya di situ. Jadi grassroots-nya belum kuat, dia udah mulai buka cabang sana sini. Ya penting ya franchise kan dibayar, Pak. Nah, makanya yang Itu betunya ya. tuh Orang-orang gila duit nah, biasanya. licik-liciknya orang yang gila duit bener. Oh yang penting rame, yang penting banyak bang. Nggak gitu cara mainnya kawan. Franchise fee kan gede. Bukan masih belum potongan nih, masih belum sharing profit. Franchise fee-nya aja udah gede. Nah itu yang biasanya diincar sama orang-orang yang Banyak gila kan, duit. ibarat kasusnya tuh banyak. Ini franchise buat udah se-Indonesia Raya franchise, beng. mati. Paling 2 bulan, 3 bulan. Setauku ya minimarket gede gitu aja BEP-nya kalau franchise bisa 2 tahun 3 tahun gitu. Iya. Jangan gampang percaya franchise lah, mending buka sendiri gitu. Franchise boleh, tapi ya lu harus lihat dulu fundamentalnya gimana itu yang lu franchise. Mixway udah mulai hilang. Ya, hype aja itu. Bintang tamu siapa yang paling Gini, gua nih ya, bukannya gua nggak suka atau nggak ngefans atau gimana. Cuman ya, gua tuh orangnya malu, Pak. untuk mengungkapkan? Ya kalau misalkan gue ketemu nih sama orang yang gue ngefans nih, itu pasti gue diem aja. Nggak berani gue, nggak berani gue kayak ngajak foto, ngajak ngobrol aja, sungkan gitu loh. Mendingan gue udah mengagumi dia dalam diam aja udah. Bahasanya mengagumi dalam diam anjing. Jadi gue suka karyanya, ya udah. Tidak terlalu Ketika ketemu orangnya ya udah aja gitu. Tapi belum dijawab siapa yang belum kau fans gitu. Siapa ya? Indonesia aja, nggak jauh-jauh keluar negeri. Indonesia yang bener-bener sampai bikin gue gugup tuh. Ya, Kalau pernah gue ketemu Pak Hate, hari tadi. Gugup banget aja gitu. wah parah Pol. Gue diajak ngobrol. Itu gue pas ngobrol kayak gini Pak. Apa yang kau tahu? Maksudnya terlepas dari apapun itu ya. Nah, apa yang kau tahu? Yang bikin kau gugup itu apa? Yang satu titik di mana kau ngefans sama hati itu apa? Anjing dia punya semua cowok. Ya kan banyak orang Indonesia punya semua tuh. Tapi media, iya sih. Kalau Iya yang pernah gue ketemu dia. Iya. Banyak yang punya semua banyak. Ini ya, gue siapa anjing ketemu sama mereka gitu. Ini aku make sure aja ya. Bener nggak Pung? Kalau orang kaya itu malah nggak nunjukin kalau dia kaya. Bener ya? Bener. Bukan yang show off. Dalam artian show off aku punya duit, malah biasa-biasa aja gitu. Dari cara berpakaian, dari cara apa ya? Beda kalau memang dia memiliki persona itu ya untuk bisnis ya. Tapi yang kebanyakan kan ada orang yang maksa gitu loh. Iya, tahu ngerti. Itu bener gak? Paling males dia bacot lo akbar ya anjing. Oh paham apa arahnya. Aku paham. Yang datang kemarin di Marathon gimana? Ariel termasuk nggak full atau Ariel? Gue suka sama karyanya dia, gue fans. Cuman ya udah, nikmatin karyanya aja nggak sih, kayak ya udah ketemu say hi
ya udah. Gue bukan tipikal orang ya bang foto dong gini-gini, enggak bukan gue lah kayak gitu. Apa tadi pertanyaan lu? Itu orang kaya. Ya karena dia menurut gua ya, ini menurut gua. Ya karena dia udah nggak butuh validasi lagi, Pak. Oke, paham aku di situ. Ibarat orang memaksakan untuk pakai sesuatu yang terlihat mahal. Itu kan kebanyakan orang butuh validasi. Tujuannya untuk validasi. Kayak dilihat orang, oh gua kaya gini. Pada masanya setelah itu, gua yakin 100% yang kayak gitu 10 tahun ke depan nyesel pasti. Ngapain ya dulu gue beli barang-barang ini, ngapain ya gue beli ini beli itu. Barang-barang branded gitu-gitu ya, yang bener-bener branded kelas atas ya, yang harganya bisa Ya, puluhan, 1000 kali belasan, lipat gitu. puluhan lah. Gue pernah ada di masa itu. Tapi gue bukan pengen validasi, gue lebih ke penasaran. Apa sih rasanya pakai barang-barang yang ratusan juta gitu. nggak nyampe lah, nggak nyampe Puluhan ratusan juta. juta, puluhan lah, belasan puluhan. 150.000 cuk. Oke. Pernah beli? Pernah, gue pernah lah cobain. Maksudnya gue dalam rangka gue penasaran gitu. Kenapa sih orang-orang pada pakai ini? Maksudnya gue juga pernah ada di lingkungan yang ya sosialitanya gila lah. Kayak perlu validasi sosial tuh gila-gilaan. Udah setelah gue coba, kayak apaan sih ini? Untungnya gue kejebak di situ tuh nggak lama, nggak nyampe setahun malah. Lu beli baju mahal, harga berapa juta, belasan juta lah. Satu kaos tuh. Satu kaos bisa 5 juta, 6 juta. Set, gua ngerokok nih, kena bara gua bolong juga sama aja. Iya dong. Iya. Beli sepatu gua Puluhan juta. adalah 20 jutaan lah itu. Pas gua pakai keras, Pak. Ya karena memang mereka menang di brandingnya aja. Aku pernah ada satu orang kaya di depanku gitu ya. Aku nggak bahasanya mungkin orang kaya nanggung ya, dalam artian bukan kaya yang top tier atas gitu. Orang berduit tapi pingin nunjukin validasi kalau dia berduit. Dia beli sepatu puluhan juta. Waktu hujan sepatunya dicopot. Terus Kalau takut kena hujan. Terus aku mikir anjing, terus buat apa kau beli sepatu? Itu udah. Kalau kau malah ngelindungin sepatu, seharusnya sepatu ngelindungin kaki, bukan kau ngelindungin sepatu. Itu lucu sih menurutku. Karena mahal, kata dia, karena mahal. Aku cuma diem aja, tapi penasaran. Terus kenapa kau beli sepatu anjing? Tapi gini, Pak. Even orang yang kayaknya top tier pun masih ada yang suka barang-barang branded itu ada aja. Cuma ini tergantung balik lagi ke orangnya masing-masing. Gua nih kalau sekarang, gue cari misalnya yang gue pakai nih, apa yang nyaman gue pakai aja. Nah, oke. So gue nyarinya tuh kenyamanannya, bukan kalau dilihat orang begini nih, kalau nih nunjukin gini-gini. Fuck it bro, nggak. Gue udah males sama kayak gitu-gituan. Saya udah kayak apaan sih kayak gitu. Kau jengah gak sih Pul, sama orang yang deketin kau karena duit doang? Banget. Kau kurasinya gimana? Kan kadang bias tuh, kau menilai orang itu kan kadang bias. Ya, sebenarnya lu ajak ngobrol aja. Makin dalam lu ajakin ngobrol, makin Ketahuan dia siapa. ketahuan tujuannya apa. Gini ya, disclaimer juga ya. So, gue bukan orang yang kayak punya duit banyak banget, nggak. Ada kau punya duit kan? Iya. Ada ya. Terus? Bukan yang nggak ada limit, ada limit gue tuh ada. Cuman ya, ada lah. Misalnya orang-orang yang datang cuma untuk kepentingan A, B, C, D, F gitu ada. Gue jujur gue paling males sama orang gitu.
kecuali memang dia approach gua tujuannya satu visi nih sama gua. Oh gua juga pengen nih kayak gini. Itu gua Contoh yang pernah apa? Yang satu visi gitu. kayak misalkan ya, datang buka bisnis iPool. Oh, oke. Ya, gue langsung nyambung. Oh ya udah, ayo gini. Ayo gimana gini. Gak kebaca Mbappe. Karena aku mikir kayak ini sekelas aku aja, maksudnya gara-gara maraton ini kan orang ngelihatnya aku wah sukses dan lain-lain gitu. Udah mulai anjing orang-orang yang nggak pernah ngobrol dulu tiba-tiba langsung WA lah, orang-orang yang asing tiba-tiba minta kenalan dan lain-lain. Aku bayangin orang kayak kau yang punya duit dan ada di stage juga temenan sama Arab itu kayak gimana anjing, kurasinya orang-orang itu kayak mungkin jengah ya. Makanya gue perkecil circle gue sih. Tuh kalau tanya orang-orang gue main sama itu aja. Ya emang gue lihat itu aja emang. Dan orang yang ibaratnya ada di kantor gue pun ya udah plek. Partner juga ya itu aja, nggak yang ketemu orang dikit bisnis nggak gitu. Cara kerja gue sih nggak gitu sih. Lagi cewek, gimana cara kau mengkurasi cewek yang lihat dari Ipul bukan dari apa yang dipunya Ipul? Susah sih itu gue akuin susah. Karena ya udah, ya mau gimana? Iya. Mau gimana pun juga pasti ujungnya ke situ. Dan gue harus bisa berdamai sama itu. Cuman tinggal gue pilih mana yang lebih mendingan, mana yang parah banget. Itu kayak kalau kayak gitu kelihatan. Tadi gue ngeliat kesono. Apa tadi nggak kelihatan? Cara PDKT anjing. Udah lama gue gak ditanyain pertanyaan ini anjing. PDKT lagi bahasanya anjing. Biasanya cara deketin cewek zaman sekarang udah PDKT itu ya singkatan yang lama hilang anjing. Jujur gue sekarang udah gak tahu cara PDKT loh. Misalnya kau seneng lah, tertarik sama cewek, kau bingung caranya gitu. Udah gue diem aja sampai dia nge-approach gue. Wah nggak gimana ya? Iya, kalau dia nggak approach gue ya udah. Wah, ya mungkin karena itu, karena susahnya yang nge-approach kau kebanyakan mungkin ngelihat bukan dari kaunya. Iya, gimana ya? Gue tipikal orang yang gue tuh sungkanan banget sama cewek. Ibarat kayak, soalnya gue mikir nih, gue tiba-tiba chat dia, gue chat dia, gue minta nomor dia, tapi dalam otak gue, ntar ngeganggu lagi. Wah, overthinking kau cuy. Ya iya, cuman nggak yang parah-parah banget. Makanya kebanyakan gue tuh kalau misalkan pacaran dari kemarin-kemarin, ya udah sama orang-orang yang emang udah kenal sama gue, terus tiba-tiba chat-chatan tiap hari, terus tiba-tiba deket, nah itu baru. Tapi kau masih ngerasa kalau kau butuh pasangan sama dia kan? Pasti ya sih. Ya kan ada orang yang udah butuh. Gak usah lah kayak gitu. Kau ngerasa masih butuh kan? Someday kau butuh, cuman pasangan, punya anak gitu. Nggak in a hurry gitu loh, nggak yang buru-buru. Ya, dalam waktu dekat. Nggak yang buru-buru. Ya udah jalanin aja. Masih belum santai. Tak lagi 5 menit. Kalau di Jember masak 4.10-an, 4.10. Beda setengah jam lebih. Gimana caranya cut off orang-orang kayak gitu? Ya gampang Ya banget. udah cut off aja sih.
Gue tuh tipikal orang kalau yang udah kesel pahit mulut gue. Oh, kau masih sempat ngomong ya? Gue kalau misalnya gue nggak suka sama sesuatu, gue belak-belakan. Bukan yang tipikal nggak enakan ngomong. Tapi misal nih, lu ngelakuin kesalahannya malam ini, gua nggak mungkin ngomong pas malam itu juga. Besoknya baru gua omongin. Karena gua ngindarin gua marah-marah pas lagi emosi. Jadi gua ngindarin ngingetin orang pas lagi emosi. Nyari tenangnya dulu. Okay. Pas sudah tenang, gua pikir dulu kira-kira ini pantas nggak ya untuk gua sampein. Masuk akal itu keren sih. Gua lagi panas banget, mulut gua jahat banget Pe. Dan bisa aja kau yang salah. Itu. Ya. Dulu aku berhenti. Raymond pernah kena omel nggak? Sering dia gua omelin mah. Kalau memang dia udah kelewat batas pasti gua omongin. Penasaran kau bukan itu sih, bukan Raymond pernah kau omelin. Sebaliknya, kau pernah diomelin Raymond nggak? Pernah. Gue bukan tipikal orang yang nggak bisa diomongin. Kalau diomongin terus menurut gue masuk akal, ya udah, gue minta maaf. Tapi kalau misalkan gue merasa gue bener kok ini, pasti gue debatin. Debatinnya ya debat ngomong biasa. Masa aku nilainya ya Raymond good friend karena kurasi paling gampang untuk tahu temen mana yang ada butuhnya dan bisa jadi temen ya dia mau ngingetin kau jadi lebih baik. Kalau Raymond masih mau ngingetin berarti ya masih temen yang baik menurutnya. Soal Ipul mau denger atau enggak, misalnya gara-gara Ipul diingetin, dimarahin habis gitu Ipul langsung cut off, ya berarti Ipul yang anjing sih. Iya bener. Gue nggak seanjing itulah. Masih bisa gue terima omongan orang, masukan tuh. Even dari pegawai gue aja kalau kasih masukan ke gue welcome. Nice. Kayak dulu di cloud, gue selalu tanya, mungkin sebulan sekali, apa sih yang kurang dari gue? Menurut kalian apa? Udah lu nggak usah nggak enakan, maksudnya gue nggak mau, misalkan headnya nih gue panggil, lu nggak usah nggak enakan, ngomong aja, di sini profesional aja sebagai kerja, karena gue pasti nggak mungkin sempurna, gue pasti ada salahnya di mana kalian yang tahu. Keren. Yang dibutuhin seorang leader kayak gitu, nggak sok selalu benar. Ajan. Nanti main ROV ya? Enggak, gue udah trauma main RO anjing. Ya dulu, aku salah dulu ya. Ya gue juga balik lah, soalnya. Balik dulu guys. Semua pada tidur ya. Thank you guys. Atas nggak boleh? Yuk. Gue bawa apa sih? Udahlah gampang, ketinggalan balik lagi. Bye guys.